Baiklah, sebelumnya saya informasikan dahulu kepada teman-teman. Oke, saya akan berikan giveaway lagi sebesar 1 juta rupiah kalau seandainya channel kita tembus di 5.000 subscriber. Oke, jadi teman-teman yang baru melihat channel ini, silakan teman-teman subscribe dan like-nya. Siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita semua. Oke, jadi silakan teman-teman subscribe. Siapa tahu teman-teman yang mendapatkan giveaway-nya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita kembali ke pembahasan. Oke teman-teman. Nah, di sini ada pertanyaan, sering sekali mendapatkan pertanyaan, Bang, apakah aku laku ataupun kredipo ataupun uang mi ataupun uatas? Oke, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Easy cash, ada kami, tunaiku, semuanya oke ditanyakan. Yang intinya resmi OJK. Oke, Bang, apakah mereka akan berhenti menagih ke rumah? Bang, apakah mereka benar-benar ingin menarik aset kita? Karena mereka selalu menakut-nakuti, Bang. Ini saya pertanyaan tidak pernah berhenti. Oke, sampai kapan teman-teman takut sama yang namanya DC pinjol? Oke, semakin teman-teman takut sama DC pinjol, semakin setiap hari mereka akan menagih ke rumah teman-teman ataupun ke SMS teman-teman, WhatsApp teman-teman, email teman-teman akan dicecar setiap hari. Jadi intinya kepada teman-teman semuanya, penonton setia channel ini khususnya, oke, jangan Anda hiraukan lagi. Oke, mau mereka ngapain, mau mereka jungkir balik, oke, SMS kalian teman-teman semua jangan pernah ditanggapi lagi. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah gagalkan hak ke teman-teman semuanya. Jadi intinya teman-teman semuanya penonton channel ini, jangan Anda takut lagi sama yang namanya DC pinjol. Oke, tidak ada orang yang dipenjara gara-gara DC pinjol ke rumah, tidak ada orang yang ditarik asetnya, tidak ada gara-gara galbay pinjaman oleh orang-orang ditarik karena hukum. Oke, tidak ada. Oke teman-teman semuanya, tidak ada di ranah ke meja perdata pidana khususnya. Oke, tidak ada. Itu hanyalah gertakan-gertakan para DC pinjol supaya teman-teman cepat gali lubang tutup lubang ke aplikasi lain. Oke, itu adalah niat dari mereka. Semakin Anda takut, semakin cemas, semakin Anda menjadi prioritas utama penagihan mereka. Oke, mereka tidak peduli Anda mau dapatnya dari mana, Anda mau dapatnya dari minjam lagi, pinjam sana, pinjam sini. Mereka tidak peduli. Yang penting Anda bayarkan bunganya, dendanya, sama pokoknya. Jadi bagaimana kalau kita tidak mampu lagi membayar, Bang? Ya sudah, galbaikan saja. Resiko galbay tidak ada. Saya selalu katakan tidak ada resiko galbay. Yang paling penting itu teman-teman kuatkan mental saja. Oke, karena mental teman-teman yang selalu dituju ataupun direkrut sama para DC pinjol supaya Anda rusak otaknya. Oke, pemikiran Anda selalu ke pinjol setiap hari, tidak berhenti memikirkan pinjol. Kapan mereka datang ke rumah, kapan mereka akan menarik aset Anda, kapan mereka menyebarkan data. Saya katakan kepada teman-teman, tidak pernah yang namanya DC pinjol menyebar data itu. Oke, kalau mereka sampai menyebarkan data, mereka bisa dilaporkan ke pihak OJK tentunya. Habis itu mereka bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib, karena itu sudah termasuk kena undang-undang pidana, undang-undang ITE. Oke, mereka tidak diperbolehkan, mereka dilarang keras menyebarkan data para pihak nasabah karena itu sudah melanggar undang-undang. Jadi teman-teman tidak usah khawatirkan, panikkan. Oke, semakin Anda panik, semakin gencar mereka menagih ke rumah Anda terus setiap hari. Setiap hari. Oke, jadi santai saja, slow saja. Kalau memang Anda ingin membayarkan, ada uang, nanti silakan Anda bayarkan. Kalau ada uang, kalau tidak bagaimana? Ya sudah, santai, galbaikan saja dahulu. Bukan berarti kita galbay sengaja. Saya katakan selalu, tidak ada orang yang ingin tidak bayar pinjol. Tetapi dengan keadaan kondisi ekonomi yang selalu lagi mampet, lagi seret, oke, lagi turun, mungkin jualannya tidak laku, mungkin kalau kerja sudah di PHK ataupun tidak bekerja lagi. Bagaimana mau bayar pinjol? Oke, sedangkan kebutuhan rumah atau pokok saja di rumah itu sudah tidak mencukupi lagi untuk membiayai anak istri ataupun keluarga, tidak mencukupi lagi. Bagaimana kita ingin melunaskan pinjol? Jadi ya saran saya lebih baik fokuskan teman-teman untuk mencari pekerjaan ataupun rezeki di luar. Siapa tahu mendapatkan berkah yang lebih baik dan bisa kedepannya kalau seandainya sudah ada rezeki, silakan Anda lunaskan. Saya selalu katakan, kalau ingin melunaskan pinjol, lunaskan pokoknya saja, pasti di ACC ataupun disetujui sama pihak pinjolnya. Tidak ada yang namanya mereka tidak mau menyetujui. Kalau mereka tidak mau menyetujui atau meng-ACC pinjol Anda, berarti mereka akan rugi. Mereka tidak ingin mau rugi. Oke, mereka hanya ingin untung. Kalau mereka tidak dapat untung juga, mereka tetap mau mengambil pokoknya. Kenapa? Karena daripada rugi, lebih baik ambil pokoknya. Saya katakan hampir 100%, 1.000.000% pasti di ACC atau diterima kalau teman-teman ingin bernegosiasi membayar hutang pokoknya saja. Oke, jadi tidak usah Anda terlalu cemaskan atau khawatirkan masalah perpinjolan ini. Semakin Anda tenang, semakin rileks menghadapinya, semakin cepat, oke, semakin cepat solusi ini keluar.
keluar. Kalau Anda selalu bertanya ini, bertanya itu, kecemasan setiap hari yang Anda tanyakan kepada kita semua, saya selalu mengatakan, oke, tidak akan berhenti. Tidak akan mereka berhenti menagih Anda setiap saat, oke. Mereka sudah terlatih sangat profesional, teman-teman. DC Pinjol itu sudah terlatih. Itu adalah pekerjaan mereka. Tiap hari mereka caranya menagih. Jadi kalau penagihan mereka berhasil, mereka dapat bonus mendapat dari pekerjaan mereka. Jadi teman-teman semuanya, semakin Anda hiraukan, semakin pusinglah mereka, oke? Mereka tidak akan datang lagi kalau Anda sudah mengabaikan dari ancaman mereka ataupun teror para DC Pinjol. Jadi santai, slow, tenangkan diri Anda, mental Anda kuatkan. Itu saja yang paling pokok saya akan ingatkan kepada teman-teman setiap hari, oke? Ini saja, kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi esok hari. Terima kasih.